semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Afriani dengan MPM 2022-145-00027. Di sini saya akan membahas tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Multikulturalisme. Istilah multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kata kultur yang berarti budaya. Secara sederhana, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua kebudayaan atau lebih. Multikulturalisme adalah pendekatan atau kebijakan yang mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Dan multikulturalisme ini menekankan pentingnya merangkul dan menghormati berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya tanpa mendiskriminasinya. Selanjutnya, jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif, masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Yang ketiga, ada multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Yang keempat, ada multikulturalisme kritikal atau interaktif. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Yang kelima, ada multikulturalisme kosmopolitan. Masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak terikat kepada budaya tertentu saja. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu penyebab terciptanya keragaman dalam masyarakat Indonesia yaitu karena faktor letak dan kondisi geografis, iklim, dan juga tanah. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat yang mendiami wilayah geografis yang berbeda akan menciptakan sistem kebudayaan yang berbeda pula. Yang kedua, memiliki nilai dan norma yang telah disepakati. Nilai dan norma yang telah disepakati bersama menjadi dua hal mendasar dari masyarakat multikultural dalam lingkup negara bangsa. Nilai dan norma yang dimaksud umumnya bersifat mendasar. Di dalam negara Indonesia, kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi nilai dan norma yang telah disepakati bersama warga negara Indonesia. Yang ketiga, bersatu melalui proses yang relatif lambat. Perbedaan adat istiadat, ras, agama, hingga kebiasaan tentu membuat proses integrasi pada masyarakat majemuk berjalan lambat. Bersatunya masyarakat ini juga didasarkan atas ketergantungan antar kelompok masyarakat, perasaan senasib, dan juga cita-cita masa depan, sehingga kita bisa menciptakan integrasi pada masyarakat multikultural. Pluralitas. Apa itu pluralisme? Pluralisme merupakan konsep yang penting dalam masyarakat multikultural, di mana individu-individu dengan latar belakang yang berbeda hidup bersama dalam harmoni. Pluralisme ini adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan, agama, kepercayaan, etnisitas, budaya, dan latar belakang sosial adalah suatu yang bernilai dan penting dalam masyarakat. Pluralisme ini bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Bentuk-bentuk pluralitas. Yang pertama, pluralisme agama.
Pluralisme agama mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Ini melibatkan keeksistensi damai antara pemeluk agama yang berbeda, saling menghormati keyakinan dan praktik agama masing-masing. Yang kedua, pluralisme etnis. Pluralisme etnis ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap kelompok etnis yang berbeda di dalam masyarakat. Ini mencakup penghormatan terhadap kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda dari setiap kelompok etnis, serta promosi kesetaraan dan keadilan bagi semua. Yang ketiga, ada pluralisme budaya. Pluralisme budaya melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budayaan dalam masyarakat. Ini mencakup penghormatan terhadap seni, musik, tarian, pakaian tradisional, dan praktik budaya lainnya yang berasal dari berbagai kelompok budaya. Pluralisme budaya mendorong pertukaran budaya yang saling menguntungkan dan promosi harmoni di antara kelompok-kelompok tersebut. Yang keempat, pluralisme pendidikan. Pluralisme pendidikan melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai bentuk pendidikan dan sistem nilai yang berbeda. Ini mencakup pengakuan terhadap pendidikan formal dan non-formal serta pilihan pendidikan yang berbeda, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan variasi atau perbedaan dalam ekspresi budaya antar kelompok atau individu dalam suatu masyarakat. Keberagaman budaya mencakup elemen-elemen seperti bahasa, seni, adat istiadat, dan norma-norma yang membentuk identitas budaya suatu kelompok atau individu. Selanjutnya ada IPTEK. Sebelumnya, apa sih IPTEK itu? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan IPTEK di berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya, pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Yang kedua, bidang industri. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Yang ketiga, ada bidang ekonomi. Kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Yang keempat, bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Yang kelima, bidang lingkungan. Terjadi karena kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi, dan efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa adanya pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam suatu masyarakat dapat memperkaya pengalaman hidup, mempromosikan toleransi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan menerima perbedaan budaya ini, masyarakat dapat membangun harmoni dan kerjasama yang lebih baik di tengah keberagaman yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.